Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizky Septiadi Santoso dengan NIM 1910611016. Di dalam video ini, saya akan menampilkan video tentang sumber-sumber hukum internasional. Teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama video penjelasan yang telah saya buat tentang sumber-sumber hukum internasional. Ini dia videonya. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari sumber hukum internasional itu sendiri. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber hukum internasional itu sendiri. Sumber hukum internasional itu sendiri adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah atau persoalan dalam hubungan internasional. Sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat 1 The Statuta of ICJ atau Mahkamah Internasional tanggal 16 Desember 1920 menjelaskan pengadilan yang fungsinya memutuskan sesuai dengan hukum internasional perselisihan seperti yang diajukan kepadanya harus menerapkan yang pertama, konvensi internasional baik umum atau khusus, menetapkan aturan yang secara tegas dilakukan oleh kontestan serikat. Yang kedua, kebiasaan internasional sebagai bukti praktik umum diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip umum hukum yang diakui oleh yang beradab bangsa. Yang keempat, keputusan yudisial dan ajaran yang paling berkualitas humas dari berbagai negara sebagai pembantu untuk penentuan aturan hukum. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sumber hukum internasional. Macam-macam sumber hukum internasional terbagi menjadi dua. Sumber hukum yang pertama itu adalah sumber hukum primer dalam hukum internasional. Sumber hukum primer dalam hukum internasional itu apa aja sih? Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional. Dan yang ketiga adalah prinsip hukum umum. Sedangkan sumber hukum yang berikutnya ialah sumber hukum subsidiar dalam hukum internasional. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan pengadilan. Kedua, pakar hukum internasional yang terkemuka. Baik, kemudian saya akan menjelaskan definisi-definisi atau pengertiannya yang telah tadi saya jelaskan. Dimulai dari yang pertama tentang sumber hukum primer yaitu perjanjian internasional. Apakah perjanjian internasional itu sendiri? Perjanjian internasional menurut pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969 yang berarti suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Kemudian, perjanjian internasional itu sendiri juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, di mana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan hukum internasional. Dalam hukum internasional, hukum kebiasaan internasional adalah hukum negara atau norma-norma hukum yang dibentuk melalui pertukaran kebiasaan antara negara-negara dalam kurun waktu tertentu, baik yang berdasarkan diplomasi atau agresi.
Secara khusus, kewajiban hukum dianggap muncul antara negara-negara untuk mengangkat urusan-urusan mereka secara konsisten dengan tindakan yang diterima di masa lampau. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa juga berubah berdasarkan penerimaan atau penolakan dari negara-negara dengan tindakan tertentu. Kemudian, yang ketiga dari sumber hukum primer adalah prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum sendiri itu adalah sumber hukum yang berasal dari kaidah-kaidah umum yang berlaku dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Kedudukan prinsip hukum ini sebagai sumber hukum tambahan. Kemudian, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum subsidiar. Sumber hukum subsidiar itu sendiri berlainan dengan sumber hukum pertama atau primer, yaitu perjanjian, kebiasaan, dan prinsip hukum. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsidiar atau sumber tambahan. Artinya, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, yakni perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. Bahwa keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu tidak mengikat, dalam artian tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Bahwa dalam sistem peradilan, menurut Piagam Mahkamah Internasional, tidak dikenal asas keputusan pengadilan yang mengikat atau rule of binding precedent. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 59 Piagam Mahkamah Internasional. Jika keputusan Mahkamah Internasional itu sendiri tidak mengikat selain bagi perkara yang bersangkutan. A fortiori, keputusan pengadilan lainnya tidak mungkin mempunyai keputusan yang mengikat dan meliputi segala macam peradilan. Yang dimaksud itu dengan keputusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 sub D adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala macam peradilan nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase. Walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, keputusan pengadilan internasional, terutama Mahkamah Internasional Permanen atau Permanent Court of International Justice, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase Permanen mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Demikianlah penjelasan dari saya tentang sumber-sumber hukum internasional yang ditunjukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester tahun ajaran 2019-2020 semester ganjil Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.